Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini saya akan membahas materi matematika tentang himpunan. Silakan simak video pembahasan berikut ini. Nah, kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, lalu himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristiknya tidak ikut sebagai anggota tersebut. Perhatikan tabel di bawah ini. Himpunan. Di antaranya ada kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan hewan berkaki 4 sudah jelas terdefinisi, yaitu kita bisa melihat anggotanya ada dan jelas. Kumpulan hewan berkaki 4 misalkan kambing, sapi, kerbau, banteng, gajah, dan lain sebagainya. Lalu kumpulan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, sudah terdefinisi dengan jelas. Lalu kumpulan kendaraan transportasi darat. Sudah jelas, transportasi darat itu ada, dan anggotanya pun jelas. Di antaranya ada mobil, motor, dan lain sebagainya. Lalu bukan himpunan. Di antaranya ada kumpulan makanan enak. Kenapa kumpulan makanan enak bukan himpunan? Karena kumpulan makanan enak itu tidak dapat terdefinisi dengan jelas. Dalam arti tidak ada kesepakatan bersama yang menentukan mana makanan enak, mana makanan yang kurang enak atau yang tidak enak. Karena setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda tentang makanan enak dan seleranya yang berbeda. Kemudian, kumpulan buku yang menarik untuk dibaca. Ini tidak dapat terdefinisi dengan jelas juga, karena setiap orang memiliki hobi dan kesukaan yang berbeda tentang daya tarik untuk membaca buku. Artinya, buku yang disukainya tidak sama. Kemudian, kumpulan baju bagus. Itu juga bukan himpunan. Karena itu tidak terdefinisi dengan jelas. Setiap orang memiliki selera baju bagus yang berbeda-beda. Berikutnya anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital. Misal A, B, atau D, dan sebagainya. Anggota himpunan dilambangkan dengan elemen. Nah, ini ada huruf E seperti ini. Dan jika bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan elemen. Seperti huruf E itu, terus kemudian dikasih garis miring ya. Contoh, jika A adalah kumpulan hewan berkaki 2, maka berarti burung elemen A. Artinya burung anggota dari A. Karena burung berkaki 2. Bebek juga elemen dari A. Angsa juga elemen dari A. Sedangkan sapi bukan elemen dari A. Atau bukan anggota dari A. Karena sapi berkaki 4, bukan 2. Kambing juga bukan elemen dari A. Contoh berikutnya. Jika B adalah kumpulan bilangan ganjil, maka angka 1 elemen dari B, 3 elemen dari B,
5 juga elemen dari B. Sedangkan 2 itu bukan elemen dari B, karena 2 bilangan genap. 4 juga bukan elemen dari B. Cara penulisannya seperti itu. Huruf E dikasih tanda miring, coret gitu ya. Nah, sekarang cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Contoh, misalkan diketahui A adalah bilangan asli kurang dari 6. Maka cara menyatakan himpunannya, yang pertama adalah yang A, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, disebut juga metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal. Nah, seperti ini lambangnya, yang dipisahkan dengan tanda koma. Cara menyatakannya, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, lalu kurung kurawal lagi. Karena tadi A itu adalah bilangan asli kurang dari 6, sehingga anggotanya 1 sampai 5. B menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya adalah A sama dengan, kita buat dulu kurung kurawal, X, di mana X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Nah, ini tanda bersyaratnya adalah X kurang dari 6, lalu X anggota bilangan asli. Penulisan anggotanya menggunakan lambang elemen. Lalu C menyatakan himpunan dengan kata-kata. Metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya cukup mudah, yaitu A sama dengan kurung kurawal bilangan asli kurang dari 6, lalu kurung kurawal lagi. Inilah 3 cara untuk menyatakan himpunan. D. Himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Yang pertama, A. Himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Nah, ini cukup jelas bilangan asli yang kurang dari 10. Artinya anggotanya itu 1 sampai 9. B. Himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga atau tak terhitung. Contohnya, B adalah kumpulan bilangan asli. Maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Banyak ya, bukan hanya 1, 3, 5, 7 saja. Bilangan asli itu sangat banyak. Kemudian berikutnya, C himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Atau seperti O dicoret gitu ya lambangnya. Contoh, C adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap. Apakah ada bilangan ganjil yang habis dibagi 6, dibagi bilangan genap? Ya, tentu tidak ada. Sehingga C sama dengan himpunan kosong. Karena himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi bilangan genap itu tidak ada. Nah, itulah beberapa contoh
jenis himpunan. Sampai sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.